Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika dasar SIMAK UI tahun 2020. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1, diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2 sama dengan 3 dan X1 dikali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya min X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1 dan hasil kali akarnya min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1 adalah titik-titik. Untuk soal nomor 1 ini materi tentang persamaan kuadrat ya. Jadi di sini sudah ada persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dia mempunyai akar-akar X1 dan X2. Dimana katanya X1-nya tadi lebih kecil dari X2. Lalu di sini dikasih tahu kalau X1 ditambah X2 itu sama dengan 3. Dan X1 dikali X2 itu sama dengan 2. Nah, dari informasi yang diberikan ini, kita bisa langsung tahu X1 dan X2-nya. Jadi, jumlahnya kan 3 nih. Jadi, X1 ditambah X2 3. X1 dikali X2 sama dengan 2. Jadi, bilangan yang kalau dijumlahkan jadi 3, kalau dikali jadi 2. Berarti bilangan itu adalah 1 dan 2. Karena X1-nya lebih kecil dari X2, berarti kita tahu kalau X1-nya yang lebih kecil ya. Berarti X1-nya sama dengan 1, lalu X2-nya berarti 2. Nah, tadi yang dia minta itu jumlah akarnya persamaan kuadrat baru ya, yang pertanyaannya. Persamaan kuadrat baru. Dan jumlah akarnya itu yang ini. Dan hasil kali akarnya itu yang ini. Jadi kita cari dulu jumlah akarnya yang dia minta berapa. Dan hasil kali akarnya juga berapa. Oke, sekarang kita ke yang jumlahnya dulu ya. Jumlah yang dia minta itu min X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat min X1. Dengan berarti min X1, X1 kita tadi 1 berarti min 1 ya. Min 1 pangkat 2. Terus ditambah 2 pangkat min 1 berarti ya. Tambah 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Nah, seperti itu. Berarti min 1 pangkat 2 itu 1. Ditambah 2 pangkat min 1 itu jadinya setengah ya. Sifat eksponen. 1 ditambah setengah, 1 setengah. Atau 3/2. Nah, ini yang jumlah akarnya. Jumlah akarnya itu yang dia minta 3/2. Lalu hasil kalinya sekarang ya. Hasil kalinya sama aja, cuma dikali. Jadi X1 min X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat min X1. Jadi sama aja, cuma dikali. Sekarang dikali. Berarti min 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1. Jadi 1 dikali setengah ya. 1 kali setengah itu 1 setengah. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu jumlah akarnya 3/2, hasil kali akarnya itu setengah yang dia minta. Maka persamaan kuadrat barunya, persamaan kuadrat baru atau PKB di sini itu adalah X kuadrat min jumlah akarnya. Jumlah akarnya yang 3/2 ini ya. 3/2 X, 3/2 X plus hasil kali akarnya, yaitu 1/2 atau setengah. Terus sama dengan 0. Nah, inilah PKB-nya. Karena di sini yang ini tidak ada di pilihannya, kita kali 2 ya berarti. Ini kita kali 2.
Nah, dia jadi 2x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya ini option B. Soal nomor 3. Diketahui fx ditambah 3g inverse x sama dengan x kuadrat ditambah x min 18 dan fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Jika f inverse x bernilai positif, maka nilai dari g inverse 2 ditambah f inverse 2 adalah titik-titik. Oke, soal nomor 3 ini berarti materi tentang fungsi inverse ya. Karena di sini diketahui dua sistem persamaannya, kita bisa lakukan eliminasi. Yang pertama, fx ditambah g inverse x sama dengan x kuadrat plus x min 18. Lalu fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Nah, karena di sini koefisien dari fx ini sudah sama, kita bisa eliminasi saja dengan cara kita kurangkan. Kita kurangkan. Sehingga fx ini habis ya. Kalau kita kurang, maka fx ini tewas. Untuk g inverse itu tersisa 1 ya. 3 dikurang 2. 1 jadi g inverse x sama dengan x kuadrat dikurang x kuadrat ini juga tewas. Maka yang ini tersisa x min 18 min 14. Jadi sama aja dengan min 18 ditambah 14. Berarti min 4. Karena tadi yang ditanya di soalnya adalah g inverse 2, maka kita cari g inverse 2-nya adalah kita ganti dengan 2 ya x-nya. G inverse 2 sama dengan 2 dikurang 4. Berarti min 2. Maka nilai g inverse 2 adalah min 2. Jadi kita sudah dapat nilai g inverse 2. Sekarang kita akan mencari nilai f inverse 2 dengan cara kita eliminasi g inverse untuk mendapatkan fx-nya dulu ya. Nanti setelah dapat fx baru kita cari f inverse-nya. Jadi langkahnya kita eliminasi juga. Jadi kita sama kayak sebelumnya. Fx ditambah g inverse x sama dengan x kuadrat plus x min 18. Lalu fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Kita akan eliminasi g inverse. Karena koefisiennya belum sama, kita buat sama dulu dengan cara kita kali ya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3 berarti. Sehingga persamaannya menjadi 2 fx ditambah 6g inverse x sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x min 36. Yang bawah jadinya 3 fx ditambah 6g inverse x sama dengan 3x kuadrat min 42. Sekarang baru kita kurangkan. Kita kurangkan persamaannya. Karena dikurangkan maka fx-nya ini menjadi minus ya. 2 dikurang 3 itu min. Jadi min fx. 6g inverse-nya ini habis ya, tewas nih. Lalu fx-nya x kuadratnya min ya. 2 dikurang 3 min x kuadrat plus 2x min 36 min 42. Jadi sama aja dengan min 36 ditambah 42. Berarti plus 6. Nah, ini nilai dari min fx. Berarti fx-nya kita kali min sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari fx-nya. Maka langkah selanjutnya kita akan mencari inverse dari fx.
Untuk kalian yang lupa cara menginverskan fungsi kuadrat, itu bisa dengan cara melengkapi kuadrat sempurna ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka untuk mencari invers dari ini, kita langkah pertama kita pindahkan konstantanya ke Y, sehingga dia jadi minus Y min C sama dengan AX kuadrat plus BX. Y min C. Nah, dalam bentuk kuadrat sempurnanya ini adalah X dikurang B dibagi dengan 2A. Kita kuadratkan, kita kurang dengan B per 2A yang sudah dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi kita coba ke fx yang kita tadi ya. Fx-nya. Jadi fx-nya adalah x kuadrat min 2x min 6. Misalnya fx ini y. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 6. Min 6 kita pindahkan ke y. Pindah ruas dia jadi plus y plus 6 sama dengan x kuadrat min 2x. Y plus 6 sama dengan, nah untuk kuadrat sempurnanya ini berarti x dikurang b-nya ini kan min 2 ya. Dibagi dengan 2a. A-nya 1, berarti min 2 dibagi 2, jadinya min 1. Baru dikuadratkan. Kemudian dikurang dengan min 1 kuadrat, itu kan 1 ya, jadi dikurang 1. Gitu. Nah, dia sudah bentuk kuadrat sempurna. Kita pindahin aja min 1 ke kiri, jadi 7 ya, ditambah y plus 7. Y plus 7 sama dengan x min 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Sekarang dia sudah kuadrat sempurna. Untuk menghilangkan kuadrat, kita kasih akar ya. Maka dari sini, x min 1 sama dengan akar dari y plus 7 plus minus. Berarti x sama dengan min 1 pindah jadi 1. Positif ya, 1 plus minus akar y plus 7. Nah, maka kita dapat nilai dari f inverse x. Jadi, f inverse x itu sama dengan 1 plus minus akar x plus 7. Tapi karena tadi di soal dikasih tahu kalau f inverse x itu bernilai positif, maka yang kita ambil yang positif ya. Jadi 1 plus akar x plus 7. Maka f inverse 2, kita ganti x-nya dengan 2. 1 ditambah akar 2 ditambah 7. Maka f inverse 2 sama dengan 1 ditambah akar 9. Akar 9 itu kan 3, maka 3 ditambah 1 jadinya 4. Maka f inverse 2-nya 4. Jadi nilai yang ini 4. Sehingga kalau kita tambah ya, di sini min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Maka inilah jawabannya. Jadi jawabannya yang option B. Soal nomor 4. Jika determinan A sama dengan 2x min 1, 0, 3x plus 3, 1. Matriks P inverse 3, 0, min 3, 1. Dan matriks D 3x min 2, 0, 0, x min 2. Dengan matriks A sama dengan matriks P dikali matriks D dikali matriks P inverse. Dan determinan D sama dengan min 1. Maka determinan A kuadrat adalah titik-titik. Jadi soal nomor 4 ini materi tentang matriks. Dimana di sini diketahui suatu persamaan A sama dengan P dikali D dikali P inverse. Karena pertanyaannya tadi tentang determinan, ya, determinan A kuadrat, maka persamaannya ini kiri dan kanannya bisa kita tambahkan determinan semua ya. Jadi kalau di kiri ini saya tambahkan determinan A, maka yang kanan juga. Nah, seperti itu. Maka dia jadinya determinan A, sifat determinan ya. Jadi kalau ada perkalian matriks seperti ini, maka masing-masing itu kita cari determinannya. Jadi ini sama aja kayak matriks determinan P dikali determinan D dikali determinan P inverse. Nah, seperti itu. Determinan A sama dengan determinan P dikali determinan D. Nah, determinan P inverse itu sama aja dengan seper determinan P.
Nah, yang P dikali dengan 1 per determinan P ini bisa saling membagi ya. Ini habis. Maka kita dapat kalau determinan A itu sama dengan determinan D. Determinan D dari soal tadi sudah dikasih tahu bahwa nilai determinan D itu adalah min 1. Ya. Sehingga yang ini kita tahu determinan A sama dengan min 1. Sedangkan pertanyaannya tadi adalah determinan A kuadrat. Nah, kalau misalnya ada bentuk determinan A pangkat N, itu sama aja dengan determinan A pangkat N. Sama. Maka yang ini determinan A kuadrat itu determinan A kuadrat sama dengan determinan A yang dikuadratkan. Nah, determinan A tadi kan sama dengan determinan D, yaitu min 1. Maka min 1 pangkat 2. Maka jawabannya 1. Maka jawabannya yang A. Soal nomor 5. Jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 dan X1 dikali X2 sama dengan 3 memenuhi akar pangkat B dari B pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 1 per B. B lebih dari 0. Maka nilai B dikali X2 min X1 adalah titik. Jadi di sini sudah ada informasi. Ini persamaan eksponen ya. Akar pangkat B dari B pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 1 per B. Ini kita ubah ke bentuk pangkat semua ya. Akar ini menjadi B pangkat X kuadrat min 4X per B sama dengan B pangkat min 1. Nah, karena ini basisnya sudah sama-sama B, jadi tinggal kita ambil pangkatnya saja. Berarti X kuadrat min 4X per B sama dengan min 1. Kita kali silang di sini, jadi X kuadrat min 4X sama dengan min B. Kalau kita buat satu ruas kiri, jadinya X kuadrat min 4X plus B sama dengan 0. Dia jadi materi persamaan kuadrat. Dimana kalau kita perhatikan, nilai B ini itu adalah hasil kali dari akar-akarnya. Dengan akar-akarnya X1 dan X2. Jadi yang ini adalah X1 dikali X2. Dimana X1 dikali X2 dari soal diketahui nilainya adalah 3. Artinya nilai B-nya adalah 3. Ya. Kalau kita buat persamaan kuadratnya itu secara utuh jadinya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan mencari akar-akarnya, berarti X min 3 dikali X min 1. Nah, berarti kita dapat X-nya 3 sama X-nya 1. Tadi dia bilang kalau X1 lebih kecil dari X2. Berarti ini X1, ini X2. Sehingga nilai yang dia tanya tadi adalah B dikali X2 dikurang X1 ya. B-nya nilainya 3. Kemudian X2-nya 3 juga dikurang X1-nya 1. Nah, ini cuma 3 dikali 2. 3 kali 2, 6. Maka jawabannya 6. Jadi option E. Baik, itulah tadi pembahasan SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2020 untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Untuk pembahasan nomor lainnya akan dibuatkan video selanjutnya ya. Jadi silakan ditunggu dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti SIMAK UI di tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.